Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group Flu. Kami akan membahas materi tentang kerangka studi anatomi. Selamat menyaksikan. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Cahyani Tiasha Putri dari Sarjana Terapan Keperawatan kelas internasional tingkat 1. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Celia Fapiani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas internasional tingkat 1. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Fatima Zara dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas internasional. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medinda Cleopatra. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas internasional tingkat 1. Semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Antesia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas internasional tingkat 1. Pengertian anatomi fisiologi. Anatomi, bagian atau memisahkan. Tomi adalah potongan atau iris. Sedangkan fisiologi, fisis, alam kerja, logos, ilmu pengetahuan. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau fungsi setiap jaringan tubuh. Apa itu anatomi? Anatomi atau ilmu tasrih adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi bagian makhluk hidup. Anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno, avatomia atau anatomia. Adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan bentuk tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Saya akan menjelaskan bagian posisi anatomi. Posisi anatomi, pada posisi ini tubuh lurus berdiri tegak dengan kepala di mana kedua mata memandang lurus dan jari-jari kaki menghadap ke depan. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Telapak tangan menggantung menghadap depan serta tungkai kaki menghadap depan. Istilah posisi dalam anatomi: anterior, lebih dekat ke depan; posterior, lebih dekat ke belakang; lateral, menjauhi bidang median; dexter, bagian kanan; inferior, caudal, bagian paling bawah; sinister, bagian kiri; medial, lebih dekat ke bidang medial; lateral, menjauhi bidang medial; dorsal, dekat dengan bagian belakang atau posterior; distal, bagian yang terjauh dari pangkal. Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomical planes and section. Pada body planes terbagi menjadi 3, yaitu sagittal planes, chronicle atau parietal planes, dan transverse planes. Untuk planes and section terbagi menjadi 6 bagian, yaitu inferior, superior, posterior, anterior, lateral, dan medial. Untuk bagian anatomical plane sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bidang frontal adalah bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Yang kedua, bidang sagittal adalah bidang yang membagi tubuh dari 2 titik tertentu. Dan yang terakhir, bidang transversal adalah bagian tubuh atas dan bawah. Terakhir ada tulang belakang atau disebut juga tulang punggung atau vertebra, adalah serangkaian tulang-tulang kecil yang tersusun mulai dari dasar tengkorak hingga panggul. Yang terdiri dari tulang belikat atau scapula adalah tulang pada bahu yang menghubungkan tulang selangka atau clavicular dengan tulang lengan atas atau humerus. Ada 3 ciri khas yang membedakan tulang belikat dengan jenis tulang lainnya pada tubuh, yaitu berbentuk segitiga pipi, memiliki ukuran yang cukup besar. Selanjutnya tulang punggung. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari tulang tengkorak, yaitu mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak dari benturan. Selain itu, berbagai jenis tulang yang jadi bagian dari tulang tengkorak juga punya fungsinya masing-masing, termasuk membentuk struktur wajah. Oleh karena itu, penting untuk melindungi tulang ini. Selanjutnya, ada tulang selangka, yaitu mempunyai fungsi yang sangat penting, adalah menopang lengan agar dapat bergerak secara leluasa,
Alhasil, lengan atas dan bahu kamu bisa bergerak ke atas, ke depan, ke belakang, dan sedikit memutar. Selanjutnya, terdapat sternum atau tulang dada adalah tulang pipi panjang yang melindungi otot, organ, dan arteri penting di dalam dada, melindungi paru-paru, jantung, dan perut bersama dengan semua pembuluh darah, otot, dan tulang rawan yang rumit. Kata humerus sendiri berasal dari kata Latin yang berarti lengan atas, yang menarik. Pada sistem gerak manusia, tulang lengan adalah bagian tulang yang paling besar dan panjang. Fungsi tulang lengan atas bisa membantu Anda menggerakkan bahu hingga melakukan gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Tidak hanya itu, fungsi lainnya dapat menggerakkan kedua lengan tangan supaya mampu menjangkau ke area belakang tubuh, termasuk leher dan punggung. Kemudian, terdapat tulang rusuk. Fungsi tulang rusuk yang paling utama adalah melindungi rongga dada dan organ di dalamnya seperti jantung, paru-paru, trakea, kerongkongan, serta diafragma. Beberapa organ dalam perut seperti hati dan limpa juga sebagian ditutupi oleh tulang rusuk. Tulang rusuk terdapat 3 macam. Yang pertama, tulang rusuk sejati. Terdapat 7 pasang tulang rusuk sejati. Kemudian tulang rusuk palsu, terdapat 5 tulang rusuk palsu. Dan yang terakhir terdapat 2 tulang rusuk melayang. Selanjutnya, terdapat tulang pengumpil yang berfungsi untuk menyusun kerangka lengan bawah. Penyusunan kerangka ini adalah bagian dari rangka alat gerak dari manusia, atau biasa disebut ekstrem